God lovers, marilah kita memulai hari ini, pagi ini, dengan menyerahkan hati, pikiran kita kepada Yesus dan memandang wajahnya agar berkat Tuhan selalu turun di antara kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan jawabanku. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Bertemu lagi di dalam program Word from Heaven, firman dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan mengenai
gembala yang sesungguhnya, gembala yang baik. Ya, kita perlu mengenal gembala yang benar, gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 15 firman Tuhan demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mempresent dirinya sebagai gembala yang baik bagi kita. Ya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengenal kita sebagai domba-dombanya Kristus. Tuhan Yesus mengenal kita, mengenal hati kita, mengenal seluruh kehidupan kita. Bahkan dijelaskan, diumpamakan, seperti Allah mengenal Yesus, demikianlah Yesus mengenal kita. Akan ironis sekali, Yesus mengenal kita, tetapi kita tidak mengenali Yesus sepenuhnya seperti Yesus mengenal kita. Apa yang menyebabkan pengenalan kita terbatas akan Yesus? Karena keterbatasan kita, keengganan kita, kemalasan kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan mengambil rupa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sering membaca firman Tuhan dan kita mengenal gembala kita yang baik, Yesus Kristus yang sudah mengatakan, mendeklarasikan bahwa akulah gembala yang baik. Lalu gembala yang baik itu seperti apa? Aku, kata Tuhan Yesus sebagai gembala, memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Yang paling berharga dalam hidup ini apa? Nyawa. Nyawa berarti kehidupan. Kehidupan Kristus saja Tuhan berikan kepada kita sebagai dombanya, apalagi yang lain. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau Bapak Ibu bersedia memberikan nyawa Bapak Ibu kepada seseorang, bagi anak atau siapapun yang Bapak Ibu Saudara rela berkorban, mengorbankan nyawa untuk orang tersebut, kira-kira kalau orang itu meminta sesuatu yang dia butuhkan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara berikan gak? Pasti. Kenapa? Oh, jangankan minta sesuatu, minta kebutuhan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jangankan itu, nyawa saja diberikan. Yuk kita lihat apa yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 itu dikatakan, Aku membawa kamu ke padang yang berumput hijau, takkan kekurangan kamu. Jadi kalau domba itu yang dia butuhkan adalah padang berumput hijau. Kalau domba sudah masuk padang berumput hijau, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia menikmati sekali kehidupan itu. Dan Tuhan menjanjikan, Aku membawa kamu ke padang yang berumput hijau dan kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Apalagi Tuhan juga sebagai gembala yang baik katakan, Aku akan membawa kamu ke air yang tenang, menyegarkan jiwa. Domba tanpa air gak bisa hidup. Dan kita, Tuhan berikan air hidup. Tuhan berikan air yang kita butuhkan. Air secara jasmani kita butuhkan, Tuhan memberikan. Apalagi yang kita butuhkan yang Tuhan siapkan. Tuhan berjalan di depan kita. Gada dan tongkatmu, Tuhan memberikan gada dan tongkat untuk membawa kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Jadi di dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, ketakutan apapun, bahaya apapun, Tuhan katakan jangan takut sebab gada Tuhan, tongkat Tuhan melindungi kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan ikut yang lain. Ikut Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kita. Nyawa Tuhan Yesus diberikan bagi kita, menebus kita, mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan Yesus mengenal kita. Bahkan Tuhan bilang, ketika engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi even kita belum lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Apalagi kita hidup, kita bernafas, kita bergerak. Terlebih kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ingatlah bahwa Yesus Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jangan pernah takut, sesulit seberat apapun situasi ini. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, akulah gembalamu yang baik, yang memberikan nyawa untuk menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengetahui, semakin mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Tuhan, jauhkan pikiran kami dari hal lain. Biarlah kami semakin mengarahkan mata hati pikiran kami, semakin terus mendengarkan suara Tuhan sebagai gembala kami yang baik. Engkau mengenal kami dan bahkan Engkau memberikan nyawamu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh renungan ini. Dan silakan Bapak Ibu Saudara bagikan kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Sehingga sahabat, keluarga, kerabat mendapat berkat juga atas renungan ini. Tuhan Yesus memberkati.